Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Ayusri Rezeki dengan NIM akhir 258. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Selain kekuatan dari dalam, ada juga kekuatan dari luar yang dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk berkembang. Tetapi kekuatan dari luar hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Lagi pula, bantuan luar negeri yang berupa investasi asing akan cenderung memanfaatkan modalnya ke arah sumber-sumber alam untuk pasar dunia. Dan belum tentu hal ini menguntungkan rakyat setempat. Jadi, bantuan luar negeri belum tentu dapat menjamin terus berkembangnya perekonomian. Dan untuk menghindari hal-hal yang merugikan, prakarsa dan pengaturan lembaga-lembaga masyarakat untuk perkembangan harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Semangat membangun harus datang dari dalam. Tanpa itu, prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan akan segera padam. Profesor Chen Cross dalam buku Xinghan mengatakan hal ini. Pembangunan tidak akan mungkin jika ia tidak berkenan di hati rakyat. Terlalu banyak tergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk menguras sumber-sumber alam demi keuntungan mereka saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mobilitas faktor-faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif. Nah, untuk itu, market imperfection harus ditiadakan sehingga faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Cara penggunaan faktor produksi yaitu yang pertama, mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan-kesempatan untuk menaikkan produktivitas pada teknik yang ada. Yang ketiga, ada peningkatan pada teknologi. Yang keempat, penjualan produk dan pasar kapital diperluas. Yang kelima, keadaan monopoli harus dikurangi. Dan yang terakhir, kredit dipermudah bagi petani dan pedagang kecil. Oleh karena itu, harus ada pengarahan pada penggunaan semua sumber-sumber produksi secara efisien. Schools dalam bukunya The Role of Government in Promoting Economic Growth mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan ekonomi sedang berkembang tidak cukup hanya mengatasi kesukaran yang ada. Perkembangan ekonomi perlu menempatkan usaha-usaha dan kapital dalam 3 bentuk. Yang pertama, meningkatkan jumlah barang kapital. Yang kedua, memperbaiki kualitas penduduk sebagai produsen. Dan yang terakhir, menambah tingkat usaha produktif. Nah, dengan dihilangkannya ketidaksempurnaan pasar, maka perekonomian menjadi semakin luas. Alokasi sumber-sumber ekonomi makin efisien, serta mendorong ekspor-impor makin cepat dan luas. Jadi, lingkungan kemiskinan tidak berujung pangkal dapat lebih mudah ditembus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akumulasi kapital. Akumulasi kapital adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berupa kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif. Selain membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter, dalam akumulasi kapital juga dengan cara memperkirakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi kapital, dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang lebih produktif. Jadi, dengan kata lain, bahwa yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi adalah juga pembentukan kapital real yang berupa gedung,
pabrik, jalan, pelabuhan, dan yang lainnya. Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi, perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, perkirakan tambahan penduduk. Yang kedua, target kenaikan pendapatan real per kapita. Dan yang terakhir, angka rasio pertambahan antara investasi dan output. Intinya, jika ingin menaikkan pendapatan per kapita, maka juga harus menaikkan akumulasi kapital. Maka dari itu, investasi harus ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Wimas. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Wimas Bintari dengan NIM akhir 300. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Dewa Ayu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kriteria dan arah investasi. Menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pertumbuhan modal. Negara terbelakang tidak saja harus menentukan besarnya tingkat investasi, tetapi juga komposisi investasi itu. Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan kapital antara lain, yang pertama, ada investasi harus ditempatkan sedemikian rupa. Yang kedua, proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya. Dan yang ketiga, investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran sehingga akan memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi. Penggunaan syarat-syarat ini ternyata tidak mudah. Oleh karena itu, kriteria yang disebut dengan produktivitas sosial marginal ditafsirkan sesuai dengan perubahan-perubahan faktor tersebut yang biasanya akan menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam investasi produktif. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Misalnya, terdapat proyek-proyek di sektor pertanian di mana dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Investasi ini akan menaikkan pendapatan di sektor tersebut. Tetapi, jika kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan sama tingginya, maka pendapatan per kapita akan kembali ke tingkat semula. Yang kedua ada pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional belum tentu menguntungkan masyarakat seluruhnya. Untuk itu, agar pendapatan nasional dapat meningkat, maka tidak hanya memperhatikan pendapatan per kapita saja, tetapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatannya. Yang ketiga ada faktor waktu. Pertimbangan-pertimbangan mengenai waktu juga sangat menentukan keberhasilan investasi. Karena mungkin untuk waktu 5 tahun ke depan, investasi yang paling menguntungkan adalah produksi tekstil. Namun, untuk 10 tahun ke depan, belum tentu investasi industri tekstil ini akan menguntungkan. Yang keempat, ada kepentingan masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling mendesak itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam investasi. Yang kelima, ada unsur pasar. Investasi tidak hanya ditekankan pada produksi saja, tetapi juga mengenai pasar produksi tersebut. Meskipun investasi efisien, tetapi apabila pasar atau unsur pasar kurang diperhatikan, maka investor akan mengalami kegagalan. Yang keenam ada titik pertumbuhan. Investasi sebaiknya diarahkan pada titik pertumbuhan atau bisa disebut dengan growing point. Biasanya, growing point banyak membutuhkan kapital dan mempunyai pasar yang luas karena adanya keuntungan eksternal. Selanjutnya yang ketujuh ada pertumbuhan seimbang. Menurut Baldwin dan Marier menyatakan bahwa investasi pada titik pertumbuhan juga harus memperhatikan dua pertimbangan, yaitu yang pertama kriteria neraca pembayaran dan kriteria produktivitas. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa negara berkembang sering mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Sehingga investasi itu seharusnya mengarah pada perbaikan neraca pembayaran dan peningkatan produktivitas. Pertimbangan yang kedua yaitu pertumbuhan seimbang. Arah investasi seharusnya ke semua sektor, karena sektor-sektor tersebut saling bergantung dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan ada teknik produksi. Apabila kedua investasi akan menaikkan produksi nasional dalam jumlah yang sama, maka
Dari sudut distribusi pendapatan, proyek yang memakai metode padat karya lebih baik karena dapat menaikkan tingkat pendapatan sebagian besar orang yang berpenghasilan rendah. Dan dari sudut pendapatan per kapita, proyek padat modal di sektor pertanian akan lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Selanjutnya ada penyerapan kapital dan stabilitas. Kemampuan penyerapan kapital ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerjasama dengan kapital. Yang kedua, syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya teknologi. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli. Yang ketiga, kurangnya mobilitas faktor produksi. Dan yang terakhir, banyak negara-negara berkembang sangat kekurangan tenaga terampil. Dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja ahli dan terampil, menyebabkan banyaknya rintangan-rintangan dalam produksi yang mengakibatkan turunnya produktivitas modal marginal. Untuk meningkatkan produktivitas dapat dengan menaikkan tersedianya faktor-faktor produk lain yang bekerja sama di dalamnya dan mencoba mengatasi rintangan-rintangan dalam berproduksi, maka dengan sendirinya kapasitas dalam menyerap kapital semakin besar. Nah, penyerapan kapital juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian di suatu daerah. Contohnya, akan terjadi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran internasional apabila dalam penyerapan kapital membutuhkan waktu yang lama. Apabila akumulasi kapital melebihi kemampuan untuk menyerap kapital, maka setiap pertambahan investasi akan menimbulkan inflasi. Sedangkan apabila akumulasi lebih kecil daripada kemampuan negara untuk menyerap kapital, maka akan timbul kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran, karena negara-negara tersebut sangat membutuhkan devisa untuk impor barang yang diperlukan. Jadi, untuk pembangunan ekonomi harus ada kemampuan dari dalam masyarakat untuk dapat menyerap tambahan kapital dan perlu adanya stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada nilai dan lembaga. Pembangunan ekonomi dapat melaju cepat apabila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, metode produksi baru. Demikian pula harus ada perubahan lembaga yang ada dalam masyarakat. Dan harus disadari juga bahwa manusia dapat menguasai alam dan dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dalam penggunaannya kita harus juga memperhatikan kelestarian dan kebudayaan manusia itu sendiri. Konsekuensinya, cara-cara hidup lama harus ditinggalkan dan digantikan dengan yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuka kemungkinan penemuan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mulailah bermunculan inovator dan wira swasta. Wira swasta yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesempatan untuk mengenal kesempatan-kesempatan dalam pasar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengambil tindakan-tindakan alternatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengkombinasi elemen-elemen secara rasional dalam keputusan-keputusannya. Jadi, wira swasta harus dapat berdiri sendiri dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Dan pada akhirnya, wira swasta sangat diharapkan perkembangannya pada negara berkembang. Tentu dengan usaha yang kompleks, yaitu tidak hanya dari bidang ekonomi saja, melainkan juga organisasi-organisasi sosial lainnya, agar keadaan sosial menjadi memungkinkan untuk diadakannya pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana perubahan-perubahan itu dapat diterima oleh penduduk dan berapa kecepatannya. What a wonderful world.